Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul untuk mengikuti kelas hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara yang menuju surga dan jalan menuju neraka. Baik, sebelum materinya dimulai, kita perkenal dulu untuk materi sore hari ini kepada saudara Nur Aziza dari pengurus himpunan HIMAP periode 2020-2021 dari divisi keilmuan dan kerohanian. Kepadanya dipersilahkan. Ya, bismillah, apakah suara kami sudah terdengar? Iya, pemateri terdengar. Ya, sebelumnya saya bukan dari divisi kerohanian, tapi dari divisi humas. Minta maaf. Kalau materi minta maaf. Dari nanti korpus. Oh, minta maaf deh. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, kita cek sound dulu ya. Bagaimana kabarnya semua teman-teman HIMAP? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali nih. Mana suaranya main nih? Ada semua, jadi ya baik-baik, jadi ya alhamdulillah. Ya, sebelumnya ya kita hari ini kita akan latihan desain grafis yang dilaksanakan oleh HIMAP KFFIB-UH yang program kerja dari divisi kreativitas. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan belajar pelatihan desain grafis aplikasi Pixellab. Sebelumnya ada semami aplikasi kita di HP. Ada semami karena nanti kita akan latihan sedikit. Ya, jadi sebelumnya atau di sini ada yang pernah menggunakan aplikasi Pixellab? Mana suaranya ini? Belum. Fadila Syahrir katanya. Oh iya. Jadi sudah ada nih sedikit tahu nih. Kenapa saya menggunakan aplikasi Pixellab? Karena ya kebetulan yang sering kami gunakan itu aplikasi tersebut, walaupun sebelumnya sering menggunakan CorelDRAW, akan tetapi aplikasi kami itu rusak, jadi kita beralih ke Pixellab. Kemudian, adapun sebelum kita belajar
fungsi-fungsi dari icon yang ada di aplikasi Pixel Lab, sedikit ada perbandingan aplikasi yang ada di HP yaitu Pixel Lab dengan yang ada di laptop. Contohnya itu salah satunya Corel Draw, dan juga biasa digunakan juga aplikasi apa namanya, Inkscape, ya Inkscape yang agak mirip dengan Corel Draw. Ya, adapun pasti ada perbedaan, kelebihan dan kekurangan. Kalau misalnya kita menggunakan mendesain dengan menggunakan HP, itu agak lebih cepat. Kalau misalnya ada pantulan atau misalnya ada tipe yang telah kita buat, pasti untuk mengubahnya itu agak lebih mudah, agak lebih efektif. Berbeda dengan menggunakan laptop seperti Corel Draw, agak lambat sedikit ya dibandingkan dengan menggunakan HP. Kemudian kekurangannya yaitu kalau misalnya kita menggunakan Pixel Lab, di situ tuh tidak bisa merata kiri kanankan tulisan. Ya, kalau di Corel Draw itu bisa. Ya, itu kekurangannya. Kita kiri kanan Pixel Lab. Tidak bisa. Atau mungkin bisa, tapi saya belum menemukan ya. Jadi yang ada di Pixel Lab itu hanya rata kiri, kanan, dan tengah. Tidak ada rata kiri kanan, ya. Jadi kalau misalnya kita mau merata kiri kanan kan, kita harus mensusun sedetail mungkin, tapi agak susah kayaknya. Ya. Kita lanjut. Jadi sebelumnya juga saya itu belajar mendesain itu dari Himapj juga waktu maba. Tapi dulu itu menggunakan Corel Draw. Adapun kalau misalnya kita ingin mengetahui tentang apa itu desain grafis, apa bisa kita nonton pelatihan yang sebelumnya yang ada di YouTube Himapj, yaitu pelatihan yang telah kita laksanakan di bulan-bulan lalu. Ya, kita lanjut. Oke. Di sini ini adalah tampilan. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Pixel Lab. Ya, di sini ada. Semuanya kan ini. Oh, ya. Di sini ada kelihatan sih kursornya nih. Ada suara ini. Jadi ini tampilan Pixel Lab ya, kalau misalnya kita baru-baru membukanya. Ya, ini tampilannya. Kemudian di sini ada beberapa fungsi-fungsi icon. Jadi icon-icon di Pixel Lab itu bermacam-macam. Setelah kita buka ini, ada lagi ini, ada lagi ini. Jadi ya mungkin hanya secara umum kita jelaskan yang kami sedikit ketahui ya. Yang pertama itu ada template background. Nah, ini tampilan template background. Kalau misalnya kita tidak mempunyai stock background atau latar belakang ya, jadi kita bisa gunakan yang ini. Ya, kita bisa gunakan yang ada di sini. Dan biasanya itu yang sering digunakan itu yang warna putih yang paling terakhir ya. Kalau di ini digeser ke sana, ada yang paling terakhir itu warna putih, itu biasa yang digunakan. Tapi kalau bisa kita download saja beberapa background supaya tidak terlalu umum pamflet yang kita buat ataupun poster dan sebagainya. Kemudian di sini ada beberapa
Yang pertama itu ini tadi ya template background, kemudian yang kedua ada tulisan. Tulisan ini yang bentuk icon huruf A, kemudian ada gambar di sini ya, ini kelihatan. Kemudian ada background lagi ya di sini untuk mengatur warna background, bisa di sini. Atau ya ada nanti penjelasannya. Kemudian yang terakhir efek background ini jarang sekali saya gunakan, tapi kalau misalnya dari teman-teman Himap ingin menggunakan juga tidak apa-apa. Kita lanjut. Yang pertama adalah tadi sudah ya, pertama ini template, yang kedua tulisan. Jadi ini tampilan setelah ada tulisan seperti ini. Ini tulisan. Kalau misalnya belum ada, di situ ada icon untuk menambahkan tulisan. Setelah ditambahkan tulisan, barulah muncul icon-icon ini. Yang pertama di sini ada ini style jarang yang saya gunakan. Ini ada edit. Ini fungsinya ya tentunya kalau misalnya kita ingin mengedit tulisan yang telah kita buat, misalnya ada tipu atau salah tulis, ya bisa klik icon ini. Kemudian yang kedua di sini ada hapus, ya tentunya kalau mau menghapus tulisan. Kemudian sini ada copy. Ini secara umum sudah diketahui ini ya, copy kalau misalnya kita ingin menggandakan tulisan tersebut, atau biasanya kalau misalnya kita tidak mau susah-susah ganti font atau memilih font, bisa kita misalnya tulisan ini ya, tulisan ini kita mau menggunakan font yang ini juga, kita tinggal copy terus kita edit tulisannya dengan tulisan yang lain yang kita inginkan. Ya, kemudian selanjutnya ini akan ini itu berfungsi kalau misalnya kita ingin mengedepankan telepon ke belakang. Depan, oh ya. Kalau ingin mengedepankan satu objek, tapi ini di tulisan ya, tulisan, kalau mengedepankan tulisan. Kemudian ini sebaliknya kalau ingin memindahkan ke belakang, ya. Kemudian selanjutnya saya tidak menghafal bagaimana sesuanya, tapi yang pastinya ini semua ada di icon di sini yang icon tulisan. Selanjutnya ada tekstur. Ini fungsinya untuk memasukkan gambar pada tulisan. Ya, ini biasanya kita gunakan tergantung dari kreativitas kita masing-masing. Kemudian ada icon opacity di sini untuk menambah atau mengurangi transparan dari tulisan tersebut. Kemudian sini untuk kalau misalnya kita tidak, biasanya kan kalau kita mau membalikkan biasanya kalau mau memutar atau membalikkan tulisan, bisa aja sebenarnya digunakan di sini atau kita tekan ini terus kita putar-putar, itu bisa. Cuma kalau misalnya kita ingin menggunakan ini juga tidak apa-apa. Kalau misalnya itu biasa kita menulis banyak, sehingga kalau misalnya kita menggunakan tangan biasanya itu agak susah. Jadi biasa kita gunakan icon ini. Ya, selanjutnya ini icon untuk untuk bagaimana menjelaskan? Misalnya ada huruf yang kita ingin hapus, misalnya huruf, bisa kan menulis di sini. Misalnya ini huruf A, ya, huruf A. Terus kita ingin hapus kakinya atau sebelah sini dan sebagainya, itu kita gunakan ini. Ya. Selanjutnya ini ada font, tentunya kita sudah tahu ya font. Dan di Pixellab itu ya, jadi di Pixellab itu setelah disediakan beberapa font, akan tetapi itu fontnya font yang jarang digunakan. Jadi bisa kita copy dari atau download, terus kita pindahkan atau tambahkan di aplikasi Pixellab supaya font yang kita gunakan itu banyak. Kemudian ada style di sini, ada kalau misalnya kita ingin menebalkan, memiringkan atau menambahkan garis bawah pada tulisan, di sini tempatnya di icon style.
Kemudian selanjutnya di sini ada, kita ke sini dulu ya, posisi. Nah, seperti yang tadi ini untuk memutar tulisan, di posisi itu biasa juga digunakan di sini. Kita tekan, terus ini kita geser-geser saja ke mana yang kita mau. Cuma seperti yang tadi, kalau misalnya banyak tulisan yang kita gunakan, terus agak susah kalau menggunakan tangan, ya bisa kita gunakan ini. Dan jarak bergeraknya itu bisa kita atur setelah mengklik icon ini. Kemudian ini juga untuk menggeser tulisan, tapi agak lebih jauh jaraknya kalau misalnya kita ingin menggesernya. Kemudian ini size, ya tentu sudah kita ketahui ini size ya, ukuran pada tulisan, dan akan tetapi juga bisa digunakan di sini. Tinggal kita tarik, ya tinggal kita tarik di bulat-bulat ini, itu akan mengatur size pada tulisan. Ya, kemudian selanjutnya ini shadow ya, ini shadow untuk memberikan bayangan pada tulisan, seperti yang ada ini yang hitam-hitam. Kalau misalnya background sama tulisan itu agak mirip warnanya, ya bisa kita memberikan shadow atau bayangan pada tulisan tersebut sehingga tulisan itu timbul, sehingga bisa dibaca oleh yang melihatnya. Kemudian di sini ada inner shadow, ya ini ini juga untuk bayangan, cuma bayangannya itu ke depan, ya ke depan bagian tulisan. Kemudian ini icon ini berfungsi untuk menampilkan sebuah tulisan itu agak lebih hidup, ya agak lebih hidup. Kemudian ini icon ini itu fungsinya itu untuk memanjangkan atau melebarkan tulisan, tapi mungkin agak jarang digunakan. Tapi kalau ada yang menggunakan juga tidak apa-apa. Kemudian di sini, nah ini untuk membalikkan tulisan, membalikkan, ya memutar juga tulisan, tapi ini apa sih istilahnya, dari kanan ke kiri, ya gitu. Dan sarannya itu biasanya itu kalau orang yang baru-baru belajar desain itu biasanya menggunakan semua menggunakan shadow, menggunakan ini karena mungkin agak terlalu bersemangat, akhirnya menggunakan semua, akhirnya hasilnya itu kurang baik. Jadi cukup kita gunakan satu saja atau tidak digunakan juga tidak apa-apa. Kemudian ada yang tertinggal di sini. Apa bisa tutup? Stroke atau garis pinggir tulisan, ya. Open, jadi di sini ada tertinggal. Bukan sih. Kalau kita buka aplikasi Pixel Lab, di situ ada bundar, terus ada garis pinggirnya. Jadi itu berfungsi untuk memberikan garis pinggir pada tulisan. Di situ juga ketika membuka icon tersebut bisa kita tebalkan atau menipiskan garis pinggir tersebut. Ya. Sampai di sini sudah paham? Sebelum kita lanjut, kalau ada yang bertanya silahkan. Jika masih ada yang kurang jelas. Tidak ada, jadi kita lanjut. Ikut pun lagi. Ya, kita lanjut. Di menu gambar ya. Ya, ini bukan promosi. Ini cuma contoh. Contoh ya, contoh objek yang kita masukkan ke dalam lembar kerja kita. Jadi ya berbeda juga tampilannya. Nah, begini tampilannya. Ini yang pertama, kalau misalnya belum ada objek yang kita masukkan di lembar kerja. Jadi setelah dimasukkan barulah muncul icon-icon yang ini, dan ini ya. Kemudian di sini ada beberapa fungsi hampir sama juga dengan tadi yang ada pada tulisan.
Dan ini yang, nah kita mulai dari sini. Di sini ada stiker. Kalau misalnya kita mau menggunakan beberapa stiker bisa kita pilih di sini. Kemudian ini import ya untuk memasukkan objek atau gambar yang kita punya untuk kita masukkan di sini. Kemudian ada draw ya tentunya untuk menggambar menggunakan ya seperti ini, yang seperti ini ya. Tapi di sini saya tidak tahu bagaimana caranya supaya garis itu lurus. Bisa? Oke, nanti kita belajar lagi. Kemudian selanjutnya di sini ada shapes atau di sini ada beberapa bentuk yang bisa kita gunakan, bulat kah, sama jadi yang ada di CorelDRAW. Ada pilihan seperti ini juga. Kemudian selanjutnya ini masih belum saya jarang gunakan. Kita lanjut ketika menggunakan ketika sudah ada objek yang kita masukkan tampilannya seperti ini. Yang ini pertama kalau misalnya kita ingin mengganti objek yang telah kita pilih. Jadi bisa diganti dengan objek ini. Kemudian delete ya sudah jelas ya fungsinya untuk apa. Kemudian ini ada crop. Kalau misalnya kita ingin crop ya atau memotong. Di crop itu bisa kita crop dalam bentuk bulat ataupun segi empat. Kemudian ada copy, ya ini juga sama tadi ya, sama fungsinya pada tulisan tadi. Kemudian ini ada color atau warna. Jadi misalnya kita memasukkan objek yang formatnya PNG seperti ini, dia akan ketika kita ingin merubah warnanya, itu akan berubah dengan baik ya. Kalau misalnya kita ingin merubah dan objek yang kita masukkan itu tidak bentuk dalam format PNG atau dengan kata lain memiliki background, maka dia itu akan berubah semuanya, akan berbentuk segi empat. Tapi kalau misalnya PNG, ya dia akan berubah seperti ini, bentuknya seperti ini, berbeda dengan kalau bukan PNG. Kemudian ada tekstur sama tadi untuk memasukkan foto ke dalam foto, ya bisa. Kemudian ini untuk menghapus background di sini. Di sini juga ada banyak pilihannya. Bisa kita hapus langsung, bisa kita hapus secara manual ataupun tidak. Tapi akan tetapi kalau misalnya di Pixel Lab itu ingin menghapus background itu pada objek tersebut backgroundnya itu harus warna latarnya itu cuma satu warna. Kalau misalnya lebih, ya susah kita hapus backgroundnya. Susah dihapus backgroundnya. Jadi kalau misalnya kita mau menghapus background, bagusnya di remove background saja di Google. Agak lebih mulus hasilnya daripada kita hapus di Pixel Lab. Kecuali kalau misalnya kita download misalnya foto yang sudah memang backgroundnya warna yang cuma satu warna, ya bisa kita langsung hapus di sini. Ya. Kemudian selanjutnya ini ya sama tadi fungsinya yang ada pada tulisan ini. Ini juga ya sama, hampir sama semuanya. Ya. Sampai sini sudah paham? Yang sampai udah menjelaskan tadi. Merekam di ini tuh? Ya. Dari situ udah. Ya. Dari situ ada sih. Ya kalau begitu kita lanjut nih. Selanjutnya itu nah ini background. Untuk mengatur background, ya di sini ada color, bisa kita pilih-pilih warna, atau ketika kita ingin menyuntikkan ya bahasa, menyuntikkan warna pada objek bisa juga di sini. Di sini ada transparan, ya seperti tadi ini. Kalau kita ingin membuat format PNG,
Kemudian ini image size, ini size-nya ya bisa kita atur di sini. Tapi yang tersedia itu ada seperti itu untuk thumbnail YouTube, di sini juga ada dan sebagainya bisa kita atur di sini. Kemudian di sini kalau misalnya kita ingin isi juga Pixel Lab menyediakan beberapa background. Nah ini tinggal klik ini image, di situ ada beberapa. Cuma kalau misalnya kita ingin mengambil dari galeri, nah klik ini from galeri. Kemudian kalau misalnya kita ingin memfoto langsung, from kamera, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini icon save as project. Kalau misalnya kita ingin menyimpan file mentahnya, kalau misalnya nanti kita ingin mengedit kembali, nah bisa di sini. Kemudian save as image, ini ya, save ke galeri. Kemudian kalau misalnya sudah kita klik ini save image, biasanya muncul seperti ini. Nah, jadi di Kaliman Pixel Lab itu bisa juga mengatur kapasitas pada desain yang telah kita buat. Yang sama ya di CorelDRAW juga bisa. Kemudian, nah di sini yang biasa kami gunakan selain tadi yang from gallery ini, bisa juga menggunakan ini, use image from gallery. Kalau misalnya kita mau memasukkan background dari galeri yang kita punya. Kemudian selanjutnya ini, nah ini kotak-kotak ini fungsinya itu untuk mengatur kesimetri, supaya objek itu seimbang, ya seimbang. Kalau misalnya kita ingin menyimpan objek itu ke tengah, nah nanti kita klik ini icon apa namanya yang berbentuk magnet, ya. Kalau misalnya kita ingin pas di tengahnya, kita klik saja, nanti itu akan muncul tanda bahwa itu sudah pas di tengah. Ya. Ya, hanya itu yang kami bisa jelaskan sedikit. Karena hanya itu yang kami ketahui ya selama ini. Mungkin ada yang lain tapi kami belum pelajari. Ya, setelah ini insya Allah kita berlatih mendesain sebuah pamflet produk. Ya, jadi masing-masing anggota atau teman-teman Himap yang ikut pada hari ini, nanti kita latihan membuat pamflet produk. Ya. Kemudian di sini ada contoh sedikit. Ya, bisa dilihat. Di sini ada contoh penerapan font yang keliru. Kalau misalnya fontnya tulisannya begini, adakah yang mau kos di rumah ini? Mana suaranya ini? Diam-diam semua. Tidak mau. Ya. Kenapa kira-kira? Tidak mau sekarang. Kenapa kira-kira Anda mau? Kayak horor, Kit. Nah, ya betul, betul sekali Anissa. Jadi ini contoh penerapan font yang keliru ya. Kalau misalnya kita gunakan font ini, ya tidak sesuai sekali. Kalau misalnya saya sini, ini rumah horor ya, bisa lah. Tapi ini kan untuk terima kos mahasiswa, pasti mahasiswa juga agak-agak takut kalau misalnya dia tinggal di rumah ini. Jadi ini salah satu contoh penerapan font yang keliru. Jadi ya banyak-banyak kita, soalnya bisa kita nonton di YouTube itu caranya memilih font, karena saya juga itu kalau misalnya yang paling lama saya itu yang paling lama dalam mendesain itu memilih font. Sudah pilih ini, ternyata cantik ini dan sebagainya, jadi agak lama. Tapi kalau saran saya, ini saran pribadi, nggak tahu saya ada tekniknya bagaimana, kurangi memilih font yang bagaimana istilahnya yang biasa digunakan di undangan, ya, yang bagaimana itu yang miring-miring tulisannya. Ya, biasa kan font keriting. Ya, istilahnya bergaya sekali. Kecuali kalau misalnya itu font digunakan untuk undangan boleh, ya, karena memang kalau undangan itu memang harus super cantik. Kecuali
pamflet kegiatan di HIMAP misalnya, nggak usah digunakan itu. Agak apa di agak aneh. Maksudnya tidak sesuai. Jadi dalam sebuah desain itu juga yaitu maksimal itu kita gunakan 3 font. Kalau lebih itu biasa dikoreksi itu sama yang sudah ahli nih. Agak banyak fontnya juga digunakan, enggak boleh. Jadi maksimal 3 font. Jadi pilih-pilih Mami. Dan kalau misalnya kita mau mengubah bentuknya sama fontnya, cuma bentuknya beda seperti tadi yang ada di nah ini style bisa kita miringkan atau tebalkan, tapi biasanya font yang sudah tebal itu tidak bisa digunakan di sini karena sudah memang tebal, sama juga dengan italic atau miring. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, nanti saya cari jawabannya. Bagaimana, ada pertanyaan? Kak. Oh, Jafir. Ya, silahkan. Jangan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Kalau kita, Kak, biasa nyari inspirasi desain di mana, Kak? Kalau masalah inspirasi, ini juga pertanyaan waktu dari LPJ ya, saya ingat sekali. Jadi kalau inspirasi sih banyak. Kalau saya lebih banyak melihat bisa disebut dari MPM, ya. Saya lihat desainnya itu bagus-bagus. Biasa saya lihat di situ, misalnya di situ kan biasa menggunakan banyak karakter atau pemilihan fontnya, pemilihan backgroundnya, saya biasa terinspirasi dari akunnya MPM. Dan lebih banyak sih saya search ke Google, tinggal saya modifikasi sedikit. Ya, itu juga. Oh iya, Kak. Sama Kak. Kalau misalnya buntu, biasanya kita apa yang bisa lakuin, Kak? Kalau misalnya buntu sekali itu dalam desain, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Ya, kalau buntu. Ini pertanyaan ya, nggak apa ya. Daripada tidak bertanya nih. Kalau saya buntu, saya tuh orangnya kalau mendesain itu kalau buntu ya, biasa saya mencoba saja mendesain, tinggal mengarahkan objek-objek yang saya pilih, walaupun sebelumnya itu tanpa konsep. Jadi pas pertengahan saya itu gerak-gerakan, oh muncul nih ide-ide yang ada. Jadi alhamdulillah jarang buntu. Kecuali kalau tidak ada moodnya memang mendesain, biasa itu buntu. Ya itu sih. Jadi kalau bisa paksakan. Maksudnya kita mulai saja mendesain, karena biasa itu ide muncul di tengah-tengah ketika kita sudah masuk di aplikasi yang kita gunakan. Itu. Oh iya, Kak. Ya, mungkin itu, Kak, dari saya. Terima kasih, Kak. Ya, apa? Ya, yang lain ada? Dari semua tunjuk ini semua. Kebetulan teman-teman. Saya. Siapa? Oh. Siapa? Fadil. Saya. Silahkan. Ya, baik. Bismillah. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, senang sekali rasanya ada kelas seperti ini ya. Ini artinya kemampuan dari teman-teman bisa betul-betul diperjelas dan di-sharing di sini ya. Jadi ini adalah salah satu wadah sebenarnya yang sangat baik dan perlu mungkin dirutinkan ya untuk setiap pekannya. Pertanyaannya. Ya. Suara kami jelas? Sempat terputus tadi. Bagaimana suara kami jelas? Ya, baru jelas.
langsung saja ke inti pertanyaan kami. Pertanyaan pertama, sebenarnya bagaimana memunculkan niat ataupun motivasi untuk menjadi seorang desainer? Dan pertanyaannya kemudian, mengapa apa? Tidak terdengar suaranya. hal dasar yang betul-betul wajib kita tahu bagaimana seperti itu? Ya mungkin hanya itu. Terima kasih. Jadi ini inti. Jadi ini inti pertanyaannya apa? Motivasi untuk menjadi apa? Meningkatkan minat ya? Atau bagaimana? Terputus-putus tadi. Fadil, bagaimana inti pertanyaannya? Lupa. Ya, jadi intinya yang saya tangkap dari pertanyaan saudara Fadil, bagaimana cara motivasi untuk terus menjadi seorang desainer. Desainer terlalu aneh. Intinya rajin membuat desain gitu ya, gitu ya. Kalau saya ya Gimana nih? Utabe, ya, Saudara Aziza, iya. ada pertanyaan di room chat. Coba kita bacakan namanya. Siapa? Dari ini kayaknya. Kalau search di Google Kak, di link mana Ki dapat biasa contoh pamfletnya Kak? Kalau saya pribadi nih masih agak kurang informasi tentang nama-nama linknya atau bagaimana. Cuma saya biasanya kalau misalnya membuat pamflet pamflet misalnya Mubas lah, saya langsung mengetik. Ini terlalu sederhana sebenarnya, mengetik ya contoh pamflet Mubas begini. Nah, di situ muncul beberapa pamflet yang bisa kita ambil sebagai acuan untuk kita desain. Begitu Ji yang saya lakukan, tapi tidak tahu kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada link yang mereka ketahui, tapi kalau saya pribadi begitu Ji. Begitu Ji, Pak. Oh iya. Untuk peserta yang lainnya, masih ada yang ingin bertanya? Ya, satu pertanyaan lagi karena lanjut tadi latihan nih. Oh, latihan. Oke. Oke, saya on cam dulu. Saya off cam dulu. Share screen. Peserta masih ada yang ingin ditanyakan? Bagus tuh. Agak gelap. Oh, tidak ada, lanjut saja, Di. Iya, oke. Selanjut, Di. Lanjut saja. Dulu. Saya stop share dulu ya. Oke. Semoga tidak ada yang tampilan ya. Ya, sudah kelihatan deh. Jadi, nah kekurangan dari Pixelab juga itu kalau kita menggunakan sambil hidup datanya, misalnya muncul iklan, dan itu sangat menjengkelkan sebenarnya. Ya, sudah kelihatan deh. Iya, Kak, ada nih, Kak. Ambil lagi. Oke, nah di sini sudah saya sediakan
Ya, nanti dijawab pertanyaannya Fadil. Di sini ada beberapa desain yang sudah kami buat ya, tapi di sini ada contoh yang bisa kita buat nantinya setelah ini. Bagaimana ini moderator, ada nih grupnya khusus desain grafis atau belum? Kalau setahu saya itu kayaknya gabung sama kelas kaligrafi. Tapi kalau misalnya Iya. Lanjut, dari lanjut. pemateri, kalau misalnya dari pemateri mau dibuatkan, nanti kita buatkan grup anak kelas desain. Ya, bagusnya tidak semua yang ada di grup apa namanya itu tadi, kaligrafi ikut. Kaligrafi. Iya. Iya. Jadi nanti insya Allah kalau misalnya ada hasil yang kita buat, ya insya Allah ini sebagai apa, output dari dari pelatihan kita pada hari ini. Ya. Jadi di sini saya sudah memasukkan logo Himap dan Unhas. Bisa kita lihat di layar tak. Nah, misalnya kita akan mendesain bagaimana membuat apa namanya untuk produk. Dan ini sederhana sekali ya, karena background-nya ini penuh dengan warna. Maksudnya satu warna aja. Jadi ya, langkah pertama kita di sini konsepnya itu kita bikin garis pinggir, kita pilih shape. Nah, ini sudah tampil. Bisa kita pilih warna, jadi ini kan full warnanya putih, bisa kita kurangi transparannya. Ya, sudah kelihatan ya? Ya, kalau misalnya tidak jelas, bisa kita langsung bicara kalau misalnya tidak jelas. Kemudian untuk menambahkan garis pinggirnya, kita pilih ini stroke ya, stroke. Nah, ini. Kemudian kita pilih warna sembarang, apapun warna yang kita pilih, tapi saya pilih yang ini supaya agak menyatu warnanya. Kemudian nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik ini supaya apa tadi nah, ini pas di tengah. Nah, sudah kelihatan ya. Jadi ini garisnya pas di tengah. Jadi semua ini sama, kelihatan sih. Jadi sama ukurannya yang di pinggir-pinggir ini. Ya, oke. Kemudian, sorry. Nah, ini kalau misalnya ini objeknya kan di belakang. Kalau misalnya kita ingin mengedepankan, bisa kita klik tadi ini ya. Ini to back. Nah, ini objeknya ke depan karena ini agak susah kalau misalnya ini yang di depan, ini yang garis-garis di depan, kemudian ini yang di belakang, objek ini atau logo ini, susah kita gerakkan. Jadi kita kebelakangkan dulu ini garis-garis pinggirnya. Ya. Kemudian, dulu ya. Ya, kembali kita pilih shape dengan warna yang sama background-nya. Nah, untuk menutupi garis seperti ini. Ya. Nah, supaya di tengah. Terus, nah ini lagi karena logonya di belakang, jadi kita klik to front. Ini juga. Terus kita simpan di sini. Kalau misalnya biasa kalau begini agak susah ya, bisa kita gunakan stylus pen kalau ada, supaya agak memudahkan. Ini agak kotor sekali deh. Nah, jadi kita simpan logonya di sini. Nah, seperti ini. Ya, logonya agak tidak sama besar ya. Belum. Oke. Kemudian kita tambahkan tulisan. Bahasa Arabnya kosakata al-mufradat. Gitu, al-mufradat. Misalnya. Saya cuma bingung tulisannya. Al-mufradat. Salah.
Sorry. Al-mufradat. Ya, begini ya. Al-mufradat. Oke. Kita tambahkan. Kemudian bisa kita simpan di tengah atau di sini, di sembarang. Tergantung dari kreativitas kita. Kemudian saya simpan di tengah aja. Kemudian bisa kita pilih warna putih saja. Font. Nah, di sini bagusnya kalau di Slab itu sudah menyediakan font untuk bahasa Arab. Nah, di sini ada bermacam-macam. Nah, bisa kita pilih. Misalnya ini atau ini. Yang bagus. Ini saja. Ya, kita pilih ini. Kemudian, nah, tadi apa? Bisa kita pilih objek yang ada di galeri kita, misalnya gambar rumah kah, atau gambar apa namanya, gambar alat-alat kantor dan sebagainya. Tapi di sini saya contohkan langsung saja nah ini saja contoh. Ini contoh. Nanti kalau misalnya teman-teman himap ingin membuat yang lain tidak apa-apa. Jadi saya ingin memberikan produk tentang tentang tubuh manusia. Jadi biasa saya menggunakan ini apa? Draw. Kalau misalnya sudah ada gambarnya, gambar seperti ini bisa kita kita pilih draw. Kemudian di sini bisa mengatur ukuran pensil tersebut atau ya apa ya? Pensil atau ini apa? Garis-garisnya ini terlalu besar. Jadi saya menggunakan bima saja. Terus ini untuk garisnya itu untuk yang patah-patah seperti ini. Yang biasa saya gunakan juga untuk. Jadi misalnya, nah kita gunakan ini, kita bisa perbesar supaya lebih detail. Kemudian, misalnya kita ingin memasukkan apa? Kosakatanya bahasa Arabnya rambut misalnya. Jadi kita di sini, kemudian kita kasih garis. Kemudian misalnya tangan, kaki, misalnya bagi mata. Kau tengok. Dah ketemu 24 jam. Kenapa bisa satu lah? Karena saya udah notif itu ya tahu. Lagi tuh aku. Nah. Ya, itu tadi anunya kesalahan. Jadi ya seperti ini contohnya. Contohnya ya. Nah, ini sangat berguna bagi kita apa? Calon-calon anak KKN. Kalau misalnya anak KKN apa namanya? Yang masih COVID, biasanya berlomba-lomba membuat pamflet-pamflet seperti ini. Apalagi yang dari sastra, biasanya menggunakan pamflet saja propernya. Kemudian, nah, setelah ini bisa kita tambahkan bahasa Arabnya rambut, tangan, kaki, dan sebagainya. Jadi, contoh lah ini contoh ya, contoh. Nah,
bisa kita simpan di sini. Ini. Kemudian ini. Kemudian sorry. Copy. Ya, seperti ini. Bisa seperti ini. Kemudian untuk apa namanya? Bahasa Indonesianya bisa disimpan di bawah. Iya. Jadi kurang lebih seperti inilah. Nanti teman-teman Himap nanti dibuatkan grup, nanti hasil yang telah dibuat kirim ke grup tersebut. Nanti kita upload di IG insya Allah. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Saya Kak Aziza mau Kak bertanya. Iya kan, silakan. Kalau seumpama itu kosakatanya tuh mau dikasih tanda kotak, bagaimana cara bikin kotaknya? Tanda kotak. Tulisannya itu berkotak. Ya, kayak itu kepala, rambut. Itu kosakatanya tuh dikasih kotak Ki. Oh ya bisa. Di dalam kotak ya. Oke. Dilihat di layarnya di sini. Di sini jadi ya saya juga terluput tadi ini ya. Ini ada icon background ini. Sudah dilihat yang kotak-kotak ini yang ada huruf T di tengahnya? Iya. Nah, kita gunakan ini. Nah, sudah terlihat kan? Bisa kita pilih warna. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ini ya, kalau mau ingin memanjangkan, memanjangkan atau ya, ini banyak pilihannya. Kiri ke atau ke kanan atau ke bawah. Nah, bisa. Tapi bisa juga misalnya kita pilih apa sih? Shape saja. Misalnya ini, tapi ini agak rempong sih sebenarnya. Tidak rempong sih, cuma agak lebih gampang tadi ini yang awalnya. Misalnya ini, kita atur saja bagaimana besarnya. Misalnya ini, nah kita klik back. Nah, sudah ke depannya tulisannya, tapi kita ubah colornya. Nah, seperti ini juga bisa. Ya, itu Ji. Bagaimana? Sudah paham dia? Iya, paham Kak. Tapi Kak lagi bertanya, bisa gini? Iya, silakan, apa Ji? Kalau mau Ki buat kayak Ki, bercabang, ada garis baru bercabang ini. Bagaimana nih? Cabang kayak dikasih kotak-kotak gitu, baru kayak ada garisnya lagi, kayak dikasih terhubung begitu ya. Kalau mau bikin begituan, bagaimana? Oh, yang kayak bagan kayak apa? Bagan. Ya, kayak kerangka begitu. Bisa. Cuma ini bakal semua. Sama aja yang kalau misalnya, tapi di sini tidak apa. Misalnya ini toh, kita mau kasih garis, bisa menggunakan ini draw. Cuma ini saya jarang menggunakan. Pakai shapes biasanya. Gimana kalau misalnya lurus gitu? Yang pakai ini. Okay. Bisa pakai ini ya, draw, kemudian pakai kotak, terus misalnya beda tampilan, atau kita pakai shape saja. Bisa ini, misalnya pakai panah di, misalnya, tinggal kita arahkan. Nah, ini saya bilang agak susah kalau misalnya pakai jadi saya biasanya mendesain pakai stylus. Nah, pakai begini Ji. Terus kita arahkan misalnya mau ke bawah kah atau ke samping kah? Begini misalnya. Misalnya begini nih. Nah, gitu Ji. Tapi ini kemarin saya susah membuat apa namanya kemarin tuh?
struktur saya buat di sini di Pixlab ternyata susah. Karena diatur satu-satu. Akhirnya saya buat di PowerPoint tapi agak kurang bagus juga hasilnya. Tapi bisa Ji, tergantung dari kreativitas tak bagaimana. Ya begitu Ji. Oke, makasih. Ya, apa? Tidak ada nih pertanyaan yang dari angkatan 2020. Ini nanti penerus-penerus desain di himpunan. Sempat ada pertanyaan tak? Jangan sampai satu orang yang bisa desain, kasihan. Kasihan satu orang yang bisa desain jadi dia semua. Ya, silahkan. Dari angkatan 20 ada? Bunda ada berarti paham semua jadi. Ya. Tapi ini tugasnya sudah jelas dibuat seperti ini. Bagaimana? Jelas nih? Ya bicara ke sendiri. Mana suara atasmu? Iya, jelas nih. Iya, Kak. Yang dari teman-teman yang lain ini. Jelas sih. Iya, materi. Iya, jelas sih. Alhamdulillah. Jadi nanti buat seperti ini ya. Bebas gambarnya seperti apa. Tergantung dari intinya mufrodat. Pastinya mufrodat. Ya. Nanti dibuatkan grup oleh Kak Ifah. Ada nih grupnya, Kak. Ya oke. Baguslah. Iya. Nanti kirim di situ saja kalau sudah. DL-nya itu sampai hari apa itu, Di? Sampai besok lah. Supaya bisa diupload nanti di IG insya Allah. Ya. Kalau dari pengurus yang mau buat juga, nggak apa-apa cuy. Sebagai bentuk latihan ya. Ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nggak ada nih. Saya cukupkan. Ada mereka yang mau bertanya peserta. Sudah Mi Aziza? Iya. Sudah, Midi. Sudah? Oh iya. Dari teman-teman juga kayaknya sudah ada yang mau bertanya. Ya, salihkan kepada moderator silakan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Maaf tadi ada gangguan. Terima kasih juga untuk kakak pemateri telah meluangkan waktunya untuk mengisi kelas desain hari ini. Sekiranya hari ini sekian. Untuk kelas selanjutnya nanti dikabari di grup. Saya akhiri, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.